Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya anak-anak ustazah, jadi hari ini kita masuklah ke bab baru ya. Kalau fantasi kemarin tuh nggak usah terlalu lama lah kita untuk mempelajarinya ya anak-anak ustazah. Nah, jadi untuk bab 3 ini kita kan sudah masuk bab 3 ya. Jadi kita akan mempelajari tentang teks prosedur, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ya, oke. Anak-anak ustazah, sebelumnya saya tanya ya, pernah tidak mendengar kata atau melihat, membaca teks prosedur? Pasti pernah lah ya. Ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks. Anak-anak ustazah pernah kan membeli suatu produk, ya kan? Atau membeli suatu makanan, minuman, ada tata caranya di belakang. Misalnya anak-anak ustazah beli susu Milo, ya, di kemasan susu Milo di paling belakang, di bagian belakang, kan ada itu langkah-langkah dalam membuat susu tersebut kan. Misalnya tuangkan 1 bungkus Milo ke cangkir, ya, berikan 1 sendok gula, lalu berikan air hangat atau air mendidih, misal seperti itu contohnya. Lalu misalnya ada lagi kan produk-produk makanan yang ada langkah-langkahnya di belakang kan, seperti Energen, banyak, Adem Sari, Sariwangi gitu. Itu contoh teks prosedur sederhana, dan kita ya sering sekali membaca teks prosedur tersebut. Oh, ternyata teks tersebut merupakan salah satu bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia yang hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, anak-anak ustazah pernah juga nggak baca resep masakan punya orang tua anak-anak ustazah, misalnya punya ibunya seperti itu ya, misalnya membuat rendang, membuat kue brownies seperti itu. Kan ada di situ bahan-bahan, langkah-langkah, alat, ya kan? Itu termasuk dari teks prosedur. Jadi ternyata teks prosedur ini memang sangat kita butuhkan ya di kehidupan kita, karena dengan adanya teks prosedur itu kita jadi mengetahui tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya apa? Tidak salah langkah. Nah, jadi sekarang ustazah kasih contoh ya, mana yang termasuk teks prosedur. Oke, kita coba dari ini, memainkan angklung, boleh ya. Tapi ini bukan ini ya, istilahnya kita tidak diperuntukkan untuk main angklung ya. Jadi di sini kita bukan belajar untuk main angklung, cuman kita hanya mencontohkan saja. Ini ustazah, ini contoh dari teks prosedur. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal.
Pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal. Tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Nah, ini contoh dari teks prosedur. Ini untuk cara memainkan. Kita lihat ya contoh yang kedua, yaitu cara membuat. Kalau tadi cara memainkan, yang ini cara membuat. Cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, bagaimana cara-caranya? Kita baca ya. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan: 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, 600 cc air. Langkah-langkah: 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. 5. Minum selagi hangat. Nah, itu contoh dari teks prosedur untuk cara membuat. Anak-anak ustazah, kira-kira dari kedua contoh teks prosedur yang sudah kita baca, apalah pengertian dari teks prosedur itu, anak-anak ustazah? Bisa dapat disimpulkan apa itu pengertian dari teks prosedur? Bisa ya? Jadi kita sama-sama menyimpulkan ya pengertiannya. Jadi teks prosedur adalah suatu teks yang berisi tentang tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah ya, cara memainkan ataupun melakukan sesuatu. Cara melakukan ataupun membuat sesuatu, itu maksudnya. Kalau memainkan ini kan maksudnya cara melakukan ya kan. Tapi kalau misalnya ini cara membuat nih. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah ya tentang cara membuat ataupun melakukan sesuatu. Baik, lalu apa yang harus kita pelajari lagi? Kita baca ya satu lagi contoh dari teks prosedur, yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, ini enggak untuk dicontoh ya, ini sekedar ini nggak harus diperagakan, nggak boleh diperagakan ya, nggak usah menari-nari anak ya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Tari tortor merupakan salah satu dari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri, ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. Ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Ulangi gerakan tangan dan kaki, begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, baik. Nah, apa ya yang mau kita pelajari untuk teks prosedur ini? Jadi anak-anak ustazah udah tahu ya, contoh dari teks prosedur itu seperti apa, ya kan? Nah, jadi ini tadi contohnya. Nih. Ada teks prosedur sederhana, ada yang kompleks. Kalau ini adalah prosedur kompleks. Artinya kompleks adalah
dia teks prosedurnya itu lengkap. Kalau dia yang ada bahan, ada tata cara, terus langkah-langkahnya juga panjang. Tapi kalau dia yang sederhana, contohnya itu tadi lah yang kayak di produk, kan ada tuh di deterjen pun ada langkah-langkahnya, di produk Sariwangi, teh celup ada juga tuh langkah-langkahnya di belakang. Tapi dia cuman dikit kan, misalnya berikan atau tuangkan 2 kantong bundar teh Sariwangi ke dalam air panas seperti itu kayak gitu-gitulah ya. Kayak Milo tadi kan dia cuman sederhana ya kan, dikit aja dia dijelaskan langkah-langkahnya ya, karena memang pun cuman itu ajanya, produknya cuma satu aja kan gitu. Nah, kita akan belajar tentang daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Lanjutkan tabel berikut sesuai contoh. Nah, jadi gini loh, dari teks prosedur itu kan tujuannya tadi itu ya supaya kita tahu tahapan-tahapan seperti Ustazah bilang kan, tahapan-tahapan dalam mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, jadi di sini kita sama-sama ya menentukan apa sih tujuan komunikasi dari ketiga teks tersebut. Jadi kalau teks yang pertama itu tujuannya adalah memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Ya, betul, memandu. Teks kedua ya. Teks kedua nih memberikan tahapan tentang cara membuat obat tradisional insomnia ya kan. Nih, ini dia tujuannya, yaitu ya memandu atau tujuannya memberikan tahapan tentang cara membuat obat tradisional insomnia gitu ya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga kan tadi tortor, berarti memandukan juga lah ya, memandu orang yang akan menari tortor dengan tepat seperti itu. Jadi itu tujuannya tuh beda-beda ya, tujuannya beda-beda. Yang satu untuk memandu orang memainkan angklung, yang kedua tujuannya untuk membuat obat insomnia, yang ketiga itu adalah untuk memandu orang menari tortor dengan benar. Nah, ayo kita sama-sama sekarang mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Jadi anak-anak ustazah supaya lebih mengenal teks prosedur itu seperti apa, jadi kita harus mengidentifikasi bahasa yang ada pada teks prosedur. Apa saja kaidah bahasa yang digunakan pada teks prosedur? Yang pertama, penggunaan kalimat perintah, saran atau larangan. Nih, penggunaan kalimat perintah, saran ataupun larangan. Kita lihat ada nggak ya contohnya? Anak-anak ustazah, untuk kata perintah, saran dan larangan nanti bisa dicatat ini ya nak. Nih ada nih. Ciri bahasa yang digunakan kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca terfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan membuat ya. Jadi gini maksudnya anak-anak ustazah. Nanti itu dicatat ya di kotak info ya. Ini nih. Jadi kita kan disuruhnya mencari kata perintah, saran dan larangan. Jadi apa itu kata perintah? Jadi kata perintah itu adalah suatu kata untuk memerintahkan sesuatu ya, atau kata ajakan, itu dia perintah. Ya kan? Kata perintah itu sama seperti kata ajakan. Nah, seolah-olah kalau kita baca itu kita diajak untuk melakukan apa yang diperintahkan kan gitu. Ini teks 3 ini salah. Ini harusnya ambil 5 potong akar kelapa hijau kan harusnya ada di teks kedua. Ya, sekarang coba kita cari kalimat perintah, saran dan larangan. Oh ya, perintah tadi saya sudah jelaskan ya. Sekarang saran. Kalau saran ini nak merupakan kalimat
untuk memberikan solusi. Itu kalau saran ya, misalnya ditandai dengan kata sebaiknya, ya kan? Itu kata saran. Ya, sebaiknya lakukanlah ini, seperti itu saran. Lalu juga larangan. Larangan itu adalah kata yang diperuntukkan untuk agar bisa teks prosedur itu dilakukan secara maksimal. Kayak ini tadi kan, ini kan kalimat perintah itu untuk ini suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam kalimat perintah itu sebenarnya ada kalimat saran ataupun larangan. Sebenarnya kalimat saran ataupun larangan itu pun termasuk kalimat perintah. Ya. Nih. Kita cari aja ya contohnya ya Nan Ustazah. Untuk teks yang pertama, ayo kita cari kata perintahnya. Nanti dicatat ya. Untuk teks yang pertama tentang angklung, kata perintahnya adalah, lihat. Ingat ya, dalam sebuah teks prosedur itu isinya semua kata perintah. Contohnya pegang. Nih, pegang. Ini kan seolah-olah dia memerintahkan kita kan, pegang angklung, pegang dengan genggaman. Ini kata pegang. Nih, pegang angklung dengan tangan kiri. Ini kata perintah. Disuruh kita kan. Boleh juga kata perintah itu ditandai dengan partikel lah, peganglah, makanlah. Nah, itu merupakan kata perintah. Lalu posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar. Itu juga kata perintah. Ini pegang ujung tabung. Nih, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Ini semua adalah kata perintah, karena kan namanya prosedur, ya kan? Berarti kan dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang maksimal gitu. Nah, sekarang kita cari ada nggak kata saran ya? Ada tidak kata saran? Tadi ada nih, sebaiknya, ya kan? Dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering. Nah, kata sebaiknya ini merupakan kata saran supaya seseorang melakukan sesuatu itu secara maksimal gitu ya, secara secara menyeluruh seperti itu. Jadi kata sebaiknya ini merupakan kata saran. Kita cari ya kata ininya, larangannya ada nggak nih? Kata larangan selalu ditandai dengan kata tidak, ya kan? Bukan, seperti itu. Ini tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Ini termasuk kata larangan. Kenapa? Karena dia menggunakan kata tidak, berarti tidak boleh dilakukan, gitu ya maksudnya ya. Nah, ada lagi contoh kalimat larangan. Kalau kalian misalnya ada lihat produk, ya, hindari dari jangkauan anak-anak, jangan disimpan di tempat yang kering. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Itu termasuk kalimat larangan. Ada juga kalimat sarannya, ya, sebaiknya simpanlah di tempat yang sejuk. Itu termasuk kalimat saran. Baik, kita cari lagi yang kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Kita cari ya kata perintahnya ya. Kalimat perintahnya inilah semuanya. Ambil 5 potong akar kelapa hijau, tumbuk. Nih, tumbuk kasar bersama ini, tambahkan. Nah, ini kan kata-kata perintah. Tambahkan 600 cc air, karena dia di sini memerintahkan kita kan untuk mengikuti prosedur tersebut. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang biji sehingga air tersisa 300 cc. Minum selagi hangat. Ini semua Nana Ustazah adalah kata perintah, ya, paham ya? Ini semua kata perintah. Nanti ini boleh dicatat ya. Ini semua kata perintah. Ambil, tumbuk, tambahkan, rebus, minum. Nah, sekarang kita cari teks yang ketiga, tari tortor. Apa saja dia langkah-langkahnya? Lihat.
putar lagu sampai sini. Ini semua merupakan kata perintah. Ingat ya, jadi langkah-langkah yang ada di teks prosedur, langkah-langkah itu ini, nih, itu merupakan kata perintah, nak. Iya, karena dia memang memerintahkan kita nih, ulangi gerakan telapak kaki ke atas ke bawah dan gerakan jinjit, ganti gerakan, gerakan kedua, nih semuanya ini perintah. Kita cari dulu sarannya ada nggak di sini ya? Oh, tidak ada ya. Tidak ada kata saran di situ ya. Semuanya perintah. Udah ya, nak. Jadi paham lah ya tentang kata perintah, saran dan larangan ya. Ya, oke. Biar kita lanjut ya. Biar kita lanjutkan ya, nak. Nah, apalagi ya ciri kebahasaannya, yaitu mendaftar kata yang menunjukkan ukuran. Kok ini C, ini terbalik ini harusnya B. Berdaftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Teks 3 600 cc air. Oh, nggak cocok. Ini adanya di teks 2. Karena teks 3, aduh salah cetak nih. Karena teks 3 itu kan tentang tari tortor, mana ada ukurannya ya kan? Jadi anak-anak ustazah, kata ukuran itu berkaitan dengan angka. Contohnya kan, tuangkan 15 ml air atau tuangkan 20 ml air ke dalam wadah. 20 ml itulah dia termasuk kata ukuran. Nah, kata ukurannya ada di sinilah teks kedua. Mana ada teks pertama sama teks ketiga itu tidak ada kata ukuran, ya kan? Nggak ada. Nih, biasanya dimakan di apa nah, prosedur makanan minuman ada. Nih. 5 potong akar kelapa hijau, ya kan? Ada kan? Nah, 4 cm. Inilah kata ukuran. 600 cc gitu. Terus contoh lainnya apa lagi? Nih. 10 butir, ya kan? 300 cc itu termasuk kata ukuran. Berarti kata ukuran pada ketiga teks tersebut hanya ada pada teks kedua tentang obat insomnia. Paham ya? Nanti tulis. Biar pandai anak ustaz yang nanti ujian, ya kan? Udah deh nak, jadi itu tadi kata ukuran. Kan sering juga anak-anak ustazah kalau lihat buku resep makanan ibunya, ada tuh nanti tuangkan 2 butir peraskan 2 buah jeruk nipis ke dalam sayur, atau misalnya siapkan 2 buah apa gitu misalnya kan. Siapkan 2 buah jeruk nipis, ya kan, 1/4 atau setengah kilo cabai merah, misalnya 2 mili air hangat, gitu kan, gitu ya kan. Terus juga siapkan 3 butir telur. Dah, baru itulah semua kata-kata ukuran tuh, ya. Siapkan wadah untuk menggoreng nasi. Dah, setelah itu masukkan bawang, cabai, kan seperti itu kan, ya, ke dalam minyak yang sudah panas. Nah, selanjutnya masukkan 2 butir telur ke dalam wajan masukkan 2 butir telur, ya kan, dan setelah itu masukkan nasi putih, kan seperti itu contohnya. Banyak contoh teks prosedur itu. Kayak gitu ya, itu udah paham lah ya anak-anak ustazah. Oh, kalau ini samanya ini kalimat apa juga.
Oh, ini maksudnya seperti ini. Daftarlah kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Secara akurat itu maksudnya secara detail ya. Kayak inilah. Kan dia bilang rebus dengan ini salah. Ini di teks kedua loh harusnya ya kan. Karena kan ini apa namanya tentang insomnia tadi. Rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya. Nah, kalau sampai bijinya aja kan nggak jelas tuh. Lebih detail lagi sehingga air tersisa 300 cc. Nah, secara akurat dia ya kan. Coba kita cari lagi ya contoh-contohnya ya yang akurat ya, secara akurat. Dia ada ininya, apa efeknya gitu sehingga ini. Jadi kita tahu ya kan. Coba yang angklung tadi ya. Nih, ada nih sehingga angklung dipegang di tengah-tengah. Jadi seolah-olah ini akurat jadinya, maksimal dia menjelaskannya nih. Ada ya contohnya. Ini nanti buat ya, Nak. Sehingga nih juga agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Ini juga yang panduan secara akurat. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Ini kan gak cukup nih. Baru dikasih lagi detailnya jarak angklung dari tubuh sebaiknya. Nah, ini sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Inilah. Ini dihitamkan nih. Ini tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Nah, kalau sampai horizontal aja, sampai tetap tegak aja kan ini maksudnya nanggung gitu loh. Jadi supaya menghasilkan suara angklung yang lebih bagus itu kayak mana? Jadi dia buatnya lah tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring gitu. Nih lagi ada contohnya sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Ini ya, gini dia dihitamkan. Nih. Lanjut yang ini ada nggak ya? Oh, ini cuman ini aja contohnya nih sehingga. Yang ada kata-kata sehingganya boleh, ada kata sebaiknya boleh. Nih. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada, kurang. Nih begitu seterusnya pun bisa juga sih seterusnya. Udah, jadi itu tadi ya Nak. Kita sudah mempelajari tentang kalimat perintah, saran, larangan, ada juga kata ukuran, ada juga panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Nih nanti catat ya. Oh iya, Nana Ustazah, jadi kan kita ini udah selesai 2 bab, ya kan? Jadi Nana Ustazah, udah bisa lah kita buat ulangan harian ya Nak, ya kan? Jadi nanti ulangan hariannya Ustazah mau ini. Kalian buat struktur teks fantasi. Ini ulangan hariannya dikumpul Rabu sore, dengar ya, Rabu sore ya. Kumpulnya hari Rabu sore, kerjakan lah, ini udah ditulis. Kalian harus membuat struktur dari cerita berlian 3 warna ya. Kalian buat struktur dari berlian 3 warna. Masih ingat gak strukturnya Nana Ustazah? Jadi Nak, buat strukturnya itu cari kata-kata yang nggak usah semua ditulis teksnya. Misalnya gini loh, saya contohkan ya.
Gini cara mencarinya. Pokoknya tugasnya itu ya, ulangan hariannya berlian 3 warna, cari strukturnya. Contohnya ini. Ini kan orientasinya panjang nih, Nak. Ya kan, misalkan buat di sampingnya nih, sebelah kiri orientasi. Sampingnya lagi buat misalnya dari minggu sampai trawulan atau sampai remaja pun boleh. Satu-satu kalimat boleh, Nak ya, tapi jangan pendek-pendek kali lah, dihias, dicantik, dibuat tabel kalau bisa. Sampai sini boleh. Pasti dia menandakan bahwa itu orientasi paragrafnya gitu ya. Contoh komplikasi. Ini kan komplikasinya panjang nih. Misal nih contoh panjang. Saya suruh cari komplikasi. Buatlah komplikasi di sebelah kirinya, sebelah kanannya ini strukturnya di sebelah kiri, penjelasannya di sebelah kanan. Misalnya ini panjang. Buat aja dari sini sampai sini pun boleh. 4 baris, 3 baris, komplikasinya boleh. Gitu ya. Kalau ini panjang kali, nggak mungkin kalian buat sendiri, capek nanti. Ini resolusi, buat juga lah. Ini aja, buat yang penting aja. Contohnya dari sini sampai sini boleh. Atau pilih kalimat yang ini juga boleh. Penting dia yaudah termasuk resolusi, taunya itu ustazah. Gitu ya, Nak. Nah, buatlah sekreatif mungkin, dibuat tabel kah atau grafik. Jadi itu dia ulangan hariannya. Pakai teks berlian 3 warna. Ini kan panjang. Jadi yang ustazah mau ya udah yang memang termasuk ke strukturnya aja, dipilih aja ya mana yang mau dibuat contohnya ya. Baik ya anak-anak ustazah. Jadi hari ini sudah selesai lah ya materi yang sudah ustazah berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian ya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.